Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Endrian sudah memberikan kami tugas ini. Perkenalkan, nama saya Anggun Pratiwi. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas yang Bapak telah berikan. Baik, saya akan mulai dengan soal yang pertama, yaitu soalnya apa yang harus kita lakukan oleh manusia jika ingin memiliki visi ilahi yang kokoh. Nah, yang pertama, untuk memiliki visi ilahi yang kokoh, ada beberapa hal sih yang kita harus lakukan. Yang pertama, kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia perlu meningkatkan hubungan spiritual dengan Tuhan, dengan Allah, melalui ibadah, doa, dan refleksi. Dengan berkomunikasi secara intens dengan Allah, seseorang akan lebih memahami dan memiliki nilai-nilai ilahi yang seharusnya ia terapkan di kehidupan sehari-hari. Terus meningkatkan kesadaran diri dengan mengembangkan kesadaran spiritual yang lebih mendalam, termasuk merenungkan makna hidup, mendalami peran sebagai makhluk Allah, dan menyadari bahwa tanggung jawab sosial dan moral. Jadi kita harus sadar diri, menumbuhkan kesadaran untuk apa sih kita sebenarnya diciptakan di dunia ini, seperti itu. Terus yang ketiga, mengaktualisasikan nilai-nilai akhlak yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nilai-nilai yang dimaksud itu seperti misalnya kejujuran, terus rasa kasih sayang terhadap sesama, terus adil kepada siapapun, dan rendah hati yang perlu diwujudkan dalam tindakan kita sehari-hari. Nah, dengan kita meneladani sifat-sifat ini dan meyakini, kita akan bisa mengembangkan bahwa kita bisa mengembangkan kepribadian yang lebih baik lagi gitu, dan membawa dampak positif di lingkungan sosial. Jadi perilaku nilai-nilai ini adalah nilai-nilai yang yang diperintahkan gitu sama Allah. Jadi ayo kita lakuin supaya kita bisa membawa dampak positif gitu di lingkungan sosial. Dan yang keempat itu belajar dan meningkatkan pengetahuan agama dan atau ilmu agama. Dalam Islam kan memang menuntut ilmu itu wajib banget. Jadi dengan kita lebih memahami tentang ilmu agama, ajaran agama, dan nilai-nilai spiritual, itu dapat membantu kita memperkuat keyakinan dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan kita yang nyata. Jadi nilai-nilai maksud tadi itu nilai-nilai spiritual, seperti kita dari kita ibadah, seperti sholat dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya yaitu mengendalikan diri dari hal-hal yang negatif. Misalnya nih seperti maksiat atau zina, itu apalagi sikap egois, apalagi, dan yang paling utama itu mengendalikan hawa nafsu dan emosi. Itu bisa merusak langkah penting untuk menguatkan visi ilahi. Jadi kita harus menghindarilah hal-hal negatif, maksudnya mengendalikan diri gitu dari hal-hal yang negatif untuk bisa memperkuat visi ilahi dalam diri kita. Terus berbuat baik kepada sesama, itu penting, sangat penting ya, berbuat baik terhadap sesama dengan mengamalkan ajaran agama dan perintah-perintah Allah tentang berbuat baik kepada sesama. Itu adalah kita membantu sesama terus tanpa pamrih, akan meningkatkan kualitas spiritualitas kita. Membantu orang lain itu adalah salah satu cara kita sih untuk mencari ridhonya Allah, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua yaitu, Syed Hasan Nasr menawarkan terapi spiritual untuk mengatasi problematika manusia modern. Jelaskan. Baik, jadi Syed Hasan Nasr ini menawarkan terapi spiritual untuk mengatasi problematika yang terjadi pada manusia modern saat ini.
Jadi, Syed Hossein Nasr ini menawarkan terapi spiritual untuk mengatasi problematika yang terjadi pada manusia modern untuk kembali ke nilai-nilai spiritual dan tradisi yang telah lama diabaikan dalam masyarakat materialistik. Jadi, menurut beliau, manusia modern ini telah terputus dari akar spiritualitasnya yang menyebabkan krisis eksistensial atau krisis keberadaan lah, kehampaan dan kehilangan arah. Beliau juga itu menyarankan agar manusia menghidupkan kembali hubungan mereka dengan Allah melalui meditasi, terus doa dan penanaman nilai-nilai moral yang bersumber dari agama, bersumber dari perintah-perintah Allah yang bersumber sesuai dengan perintah-perintah Allah. Terapi spiritual ini juga terapi spiritual yang ditawarkan oleh beliau ini tuh bertujuan untuk memulihkan keseimbangan batin, memberikan kedamaian, dan menanamkan makna dalam hidup manusia sehingga mereka tidak terjebak lagi dalam pencarian material yang kosong. Maksud dari pencarian material yang kosong ini kayak pencarian berupa pencarian berupa misalnya kayak harta, terus uang, tanpa memikirkan untuk apa sih kita hidup, tanpa memikirkan itu semua, tanpa memikirkan agama. Jadi terapi spiritual yang ditawarkan oleh beliau ini sangat berguna ya untuk kita mencapai namanya kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan, bukan hanya di dunia tapi di akhirat kelak. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga itu, mengapa kesadaran spiritual itu disamakan dengan kesadaran ketuhanan? Jadi, alasan mengapa kesadaran spiritual disamakan atau disepadankan dengan kesadaran ketuhanan, karena keduanya itu memiliki fokus yang sama ya, pada hubungan manusia dengan Tuhan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang makna hidup. Makanya itu mereka sering disamakan atau disepadankan. Lebih jelasnya, dalam Islam, kesadaran spiritual atau al-wahyu ar-ruhani mengacu pada pengenalan dan pemahaman terhadap nilai-nilai yang berkaitan dengan Tuhan, yang mencakup kedekatan dengan sifat-sifat Tuhan dan penerapan akhlak yang mencerminkan keilahian dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran spiritual mengarahkan pada penyadaran diri terhadap keberadaan Tuhan atau al-wahyu al-ilahi dan pengamalan prinsip-prinsip ketuhanan, sehingga keduanya itu saling berkaitan dan sering dianggap sepadan atau dalam hal mereka ini memiliki fokus yang sama, jadi itu sering disamakan saja, sehingga kesadaran ini juga kedua kesadaran ini juga itu melibatkan pengetahuan, penghayatan, dan penerapan nilai-nilai yang bersumber dari Tuhan, yang menjadikan seseorang mampu hidup selaras dengan kehendakan dan tuntunan ilahi, tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kesimpulannya, jadi kedua kesadaran ini tuh kenapa disamakan ya tadi, karena memiliki fokus yang sama antara mereka tuh. Kesadaran ini tuh membahas fokus yang sama, dimana ini membahas mengenai bagaimana dia tuh memiliki fokus yang sama terhadap mengenai hubungan manusia dengan Tuhan. Ke pertanyaan keempat, yaitu dalam soal yang keempat ini ada 4 pertanyaan ya. Yang pertama itu, bagaimana Tuhan dirasakan kehadirannya dalam perspektif psikologis. Terus pertanyaan kedua, bagaimana Tuhan disembah oleh masyarakat dalam perspektif sosiologis. Terus yang ketiga, pertanyaan ketiga, bagaimana Tuhan dirasionalkan dalam perspektif filosofis. Dan yang keempat, konsep tentang Tuhan dalam perspektif teologis. Saya jawab satu persatu. Izin menjawab yang pertama, perspektif psikologis. Nah, untuk perspektif ini tuh, kehadiran Tuhan dalam perspektif psikologis ini dirasakan melalui pengalaman batin seperti ketenangan, keyakinan, dan kedamaian.
banyak individu, banyak manusia di luar sana itu merasakan kehadiran Tuhan itu hanya dalam situasi yang sulit aja ya, atau saat mereka membutuhkan petunjuk dan dukungan. Tuhan dianggap sebagai sumber kekuatan, sumber perlindungan, dan tempat bergantung yang memberikan makna dalam hidup seseorang. Terus yang kedua, pertanyaan kedua itu bagaimana Tuhan disembah oleh masyarakat dalam perspektif sosiologis. Nah, dalam perspektif sosiologis, Tuhan disembah oleh masyarakat melalui berbagai ritual dan praktik ibadah yang dijalankan bersama-sama. Misalnya seperti sholat berjamaah, terus perayaan hari raya, perayaan keagamaan, atau perayaan keagamaan dan ziarah. Nah, praktik-praktik ini nantinya itu mengikat anggota masyarakat itu dalam satu kesatuan, sehingga menciptakan namanya solidaritas dan memperkuat identitas bersama serta mencerminkan norma dan nilai agama yang dianut. Seperti itu. Itu berdasarkan perspektif sosiologis. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga itu bagaimana Tuhan dirasionalkan dalam perspektif filosofis. Jadi, dalam perspektif filosofis, Tuhan dirasionalkan sebagai penyebab utama dan sumber keberadaan. Para filosofos itu sering membahas keberadaan Tuhan dengan argumen rasional seperti argumen kosmologis atau argumen di mana Tuhan sebagai penyebab pertama, dan argumen ontologis atau di mana Tuhan sebagai wujud yang paling sempurna. Jadi rasionalisasi ini bertujuan untuk membuktikan keberadaan Tuhan melalui logika dan pemikiran yang mendalam. Jadi kalau berdasarkan perspektif filosofis itu dia itu merasakan kehadiran Tuhan itu berdasarkan apa ya? Mereka berdasarkan logika atau nalar dan pemikiran yang mendalam. Dan terakhir yang pertanyaan keempat untuk soal nomor 4 ini, bagi konsep tentang Tuhan dalam perspektif teologis. Jadi dalam perspektif teologis, konsep tentang Tuhan adalah bahwa Tuhan adalah wujud yang maha sempurna, bahwa Allah adalah wujud yang maha sempurna, pencipta segala sesuatu dan memiliki sifat-sifat seperti Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Adil, Allah Maha Mengetahui, dan masih banyak lagi sifat-sifat Allah. Jadi kalau perspektif teologis ini tuh membahas tentang sifat-sifat Allah, sifat-sifat Tuhan, hubungan Tuhan dengan ciptaannya, serta petunjuk-petunjuk yang diberi Allah untuk dijadikan pedoman hidup manusia. Jadi seperti itu ya kalau perspektif teologis. Kita lanjut ke pertanyaan kelima. Jadi pertanyaan kelima itu apa yang dimaksud dengan tajalliyat Tuhan? Jadi tajalliyat Tuhan ini adalah manifesti atau penampakan sifat-sifat Tuhan dalam bentuk yang dapat dirasakan atau dipahami oleh manusia. Dalam konsep ini tuh Allah memperlihatkan kebesaran dan kemuliaannya melalui ciptaannya, peristiwa alam, dan pengalaman spiritual individu. Manifesti ini tidak berarti Allah hadir secara fisik ya, tapi melainkan sifat-sifat Tuhan, menghadirkan sifat-sifat Tuhan, sifat-sifat Allah seperti kasih sayang, kebijaksanaan, atau kekuasaan menjadi terlihat dan dirasakan melalui fenomena yang ada di sekitar kita. Jadi tajalliyat ini membantu manusia memahami keberadaan Tuhan, keberadaan Allah yang tak terlihat, dan meningkatkan kesadaran serta kedekatan mereka dengannya. Jadi tajalliyat Tuhan ini adalah apa ya? Penampakan sifat-sifat Tuhan, sifat-sifat Allah. Seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan ke-6. Agar manusia itu dapat konsisten dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan, jadi yang perlu kita lakukan, apa sih yang harus dilakukan manusia tersebut untuk tetap konsisten dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan? Yang pertama, harus terus meningkatkan kesadaran diri bahwa melakukan kebaikan itu baik, indah, dan dan kebenaran Tuhan itu bikin kita tenang, seperti itu. Terus kita harus meningkatkan kesadaran diri kita, terus memperkuat spiritualitas.
misalnya memperkuat spiritualitas tuh misalnya kita lebih rajin ibadah, terus selalu berdoa, zikir, dan aktivitas spiritualitas lainnya. Dan yang ketiga harus yang kita lakukan untuk tetap konsisten itu menyusun tujuan hidup yang jelas, tujuan hidup yang berjangka panjang, maksudnya tujuan yang jelas, yang baik, yang benar, yang lurus, seperti itu. Terus menjaga lingkungan yang positif. Maksudnya ini dengan menjaga lingkungan positif itu merujuk pada berinteraksilah dengan orang-orang yang memiliki nilai-nilai yang sama dan mendukung pertumbuhan spiritual, yang mendukung kebaikan tadi, mendukung kebenaran Tuhan, kebenaran adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi lingkungan sosial yang positif ini dapat memperkuat komitmen terhadap kebaikan dan menjauhkan diri dari pengaruh negatif. Nah, yang kelima yang perlu kita lakukan untuk tetap konsisten dan tetap konsisten dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan, yaitu menerapkan pengendalian diri. Maksudnya di sini adalah kita harus berlatih pengendalian diri untuk menahan dorongan dan yang membawa kepada keburukan. Jadi kita harus mengendalikan diri seperti itu. Nah, masih ada lagi. Jadi yang berapa nih? Tadi sudah kelima yang perlu kita lakukan. Yang keenam tuh merefleksikan tindakan. Maksudnya dari merefleksikan tindakan ini adalah terus mengintrospeksi diri untuk mengevaluasi tindakan dan keputusan yang diambil. Jadi untuk kita mau konsisten terus dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan tuh ya kita introspeksi diri. Kita ini banyak dosa, baru melakukan dosa lagi, enggak kan? Jadi dengan kita introspeksi diri terus, pasti insya Allah apapun kita melakukan kebaikan tuh kita konsisten terus dalam melakukan kebaikan. Kita introspeksi diri terus bahwa kita ini banyak dosa. Terus berguru dan belajar. Yang bisa kita lakukan itu belajar, mencari ilmu, tuntut terus ilmu agama itu penting juga. Jadi cara kita untuk konsisten dalam kebaikan belajar ilmu agama. Kita tuntut ilmu seperti itu. Insya Allah kita akan terus kalau kita belajar terus ilmu agama, memperdalami ilmu agama, insya Allah kita akan terus konsisten dalam melakukan kebaikan. Baik, demikian dari jawaban yang saya berikan untuk pertanyaan-pertanyaan dari tugas-tugas yang telah Bapak berikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam saya menjelaskan, atau mungkin ada yang kesalahan kata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah memberi tugas ini Bapak. Terakhir, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.